Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas update terbaru di bulan Mei di 2023. Jadi di video kali ini kita akan membahas aplikasi-aplikasi pinjaman online legal apa saja yang banyak digunakan orang, yang gampang cair, dan tentu saja ini memiliki DC lapangan sehingga kalian harus waspadai terhadap pinjol-pinjol tersebut. Karena saya yakin kalian pasti memikirkan apakah sebuah pinjol itu ada DC lapangan atau tidak. Yuk kita akan bahas di video kali ini karena ada beberapa aplikasi pinjol yang cukup menarik untuk kita bahas karena dia saat ini sudah memiliki DC lapangan. Yang pertama adalah pasti Kredivo, karena Kredivo ini merupakan paylater yang termasuk salah satu terbesar juga di Indonesia ini, yang mana sudah bisa dipastikan bahwa mereka sudah mengirimkan DC lapangan. Bahkan update terbarunya, telat 30 hari di Kredivo aja, sudah ada DC lapangan yang dikirim ke rumah untuk menagih, ya. Kalian harus catat baik-baik, yang pertama adalah Kredivo. Nah sekarang kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah Kredit Pintar. Ya nggak jauh-jauh beda dengan Kredivo, cuman bedanya Kredit Pintar ini adalah aplikasi pinjaman online. Kredit Pintar tentu memiliki DC yang hampir tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Artinya sudah bisa dipastikan bahwa Kredit Pintar pasti datang ke rumah kalian untuk menagih. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga sudah pasti Akulaku. Nah, Akulaku ini sudah nggak perlu saya bahas lagi ya. Sudah sering banget saya bahas dan mereka ini 3 pinjol pertama yang saya bahas tadi, itu mereka semuanya rajin banget kirim DC lapangan ke rumah. Dan termasuk salah satu yang paling banyak mempunyai DC lapangan di berbagai kota ya. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat ada Indodana. Indodana ini punya DC lapangan juga, tapi menurut saya masih baru di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Bahkan untuk di Jawa Timur, bahkan Indodana ini masih belum ada ya. Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih sedikit sekali. Ya paling ada beberapa lah ya. Tapi mayoritas adalah di Jabodetabek saja. Dan di Jabodetabek pun juga jarang sih yang didatengin. Ya itu artinya bahwa di kota lain pun kemungkinannya akan jauh lebih kecil sekali untuk didatengin teman-teman. Oke, tapi kalau dibilang ada apa tidak? Jawabannya pasti ada. Yang kelima adalah Maukes. Maukes ini merupakan pinjol yang dinaungi atau berada di bawah PT Astra atau Astra Group. Artinya Maukes ini memiliki grup yang sangat-sangat besar. Ya, siapa yang nggak tahu perusahaan Astra? Ini penting sekali karena Astra memiliki FIF, artinya mereka sudah berpengalaman juga dalam hal leasing, tagih-menagih, debt collector, dan lain sebagainya. Maukes pun sama, dibekali DC lapangan yang mungkin hampir tersebar di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Cuman bedanya jumlahnya nggak sebanyak Akulaku dan Kredivo ya. Oke, lanjut. Sekarang ada Home Credit Indonesia. Home Credit Indonesia ini termasuk salah satu yang hampir tersebar DC-nya di Indonesia. Banyak kalau kalian temui lowongan-lowongan DC di Home Credit ini itu hampir di daerah-daerah sudah ada. Jadi artinya mereka sudah siap untuk menagih di luar Jabodetabek dan hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya yakin buat teman-teman yang gagal bayar di Home Credit, coba deh cerita kalau kalian pernah dikunjungi, itu kota kalian di mana, daerah mana. Siapa tahu ini juga bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang galbay di Home Credit saat ini. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada S-Pinjam dan S-Paylater. Ini merupakan salah satu pinjaman online dan paylater paling banyak juga digunakan orang Indonesia. Sekarang siapa sih yang nggak punya aplikasi Shopee? Siapa sih yang nggak mengajukan paylater Shopee atau mungkin S-Pinjam? Karena banyaknya orang pengguna Shopee, artinya banyak orang yang akan tertarik nih untuk mengajukan diri atau mengajukan pengaktifan S-Paylater dan S-Pinjam. Yang utang makin banyak, resiko untuk gagal bayar juga akan semakin besar. Ya, S-Pinjam dan S-Paylater sudah terkenal bahwa mereka punya DC lapangan, cuman masih di Jabodetabek aja gencar-gencarnya. Kemarin banyak juga kok yang sudah telat 9 bulan, 8 bulan area Bandung. Bandung kan termasuk kota besar ya. Itu belum ada DC lapangan yang datang menagih teman-teman. Sekarang ada Pundi. Nah, ada Pundi di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan ada Pundi ini masih belum ada DC lapangan. Namun di tahun 2023, sebenarnya mulai di awal tahun 2023 dan di akhir 2022 lah, itu sudah ada beberapa kasus yang didatengin DC lapangan. Cuman informasinya masih samar-samar. Nah, sekarang ada Pundi pun sudah mulai rame. Bahkan kemarin yang di Batam ya kalau nggak salah itu sudah ada yang ditagih juga ke rumah. Baru telat sekitar 2 bulan lebih sedikit gitu ya. Udah ada DC yang datang. Tapi DC-nya ramah-ramah ya. Bukan DC yang galak atau bukan DC yang kayak
tampilannya seram itu enggak, tapi DC yang benar-benar kayak ya kayak karyawan biasa. Saya nggak tahu ya apakah itu beneran DC yang memang direkrut untuk menagih atau menakut-nakuti atau enggak, atau mungkin karyawan atau mungkin tim bagian penagihan aja yang sudah mulai terjun ke lapangan untuk mengingatkan penagihan-penagihan. Ya tetap sih namanya DC, tapi image-nya nggak seperti DC-DC yang banyak masyarakat bayangkan. Oke? Nah, selanjutnya ada Julo. Julo ini ada DC-nya juga ya teman-teman, tapi Julo ini masih di Jabodetabek juga. Jadi banyak juga yang area Bekasi itu masih belum datengin, ada juga yang di Depok itu yang sudah datengin, berbagai macam lah. Namun intinya kalau random seperti ini, artinya Julo DC lapangannya masih belum begitu banyak. Oke? Selanjutnya ada Finmas. Finmas ini merupakan pinjol ya, termasuk salah satu pinjol besar juga, salah satu di grup perusahaan besar juga, dan dia sudah ada DC lapangannya. Namun Finmas ini juga masih banyak di Jabodetabek aja, di kota-kota lain masih belum begitu banyak teman-teman. Ya, artinya teman-teman nggak perlu khawatir tentang daftar 10 aplikasi pinjaman online yang sudah ada di DC lapangan ini, nggak perlu khawatir. Mau DC-nya datang kayak kalian bisa hadapi, dan pesan saya, kalian jangan terlihat takut. Kalian hadapi aja, kalau mereka ngancam mau ke rumah, persilakan aja, malah justru kalian Sherlock aja. Justru hal ini akan membuat mereka pikir-pikir nih, bingung. Wah, orang ini bakal sia-sia nih kalau datengin, karena ya kalian nggak berdampak apapun, nggak ngefek apapun, dan kalian nggak kelihatan takut. Jadi DC itu datang ke rumah kalian itu juga bukannya tanpa resiko ya, mereka juga pasti ketakutan loh. Nanti kalau warganya ngamuk gimana, kalau nanti keluarganya itu pakai kekerasan gimana. Nah, DC itu juga punya banyak pertimbangan tentunya, karena kan mereka harus survei dulu ya, pertimbangan daerah sini kayak gimana, karena nggak bisa semena-mena mereka datang, karena ya mereka takut juga kalau sampai ada terjadi masalah. Tapi balik lagi ya teman-teman, DC itu bermacam-macam, banyak DC yang baik, banyak juga DC yang kasar. Nggak semuanya kok, banyak juga yang bilang DC Kredivo 1 bulan datang, tapi yang datang itu kayak baik banget, sopan banget, banyak. Jadi oleh karena itu teman-teman nggak perlu takut terkait hal ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian ya sedikit ketenangan dan mengetahui beberapa wawasan update pinjol legal yang mungkin termasuk salah satu terbesar di Indonesia yang sudah punya DC lapangan. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Semoga ini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman sekalian, dan semoga ini bisa membuat teman-teman ya mungkin setidaknya lebih berhati-hatilah ketika ingin mengajukan pinjaman online, karena sudah tahu ini ada DC pinjolnya. Jadi jangan harap teman-teman bisa galbay begitu aja. Jadi teman-teman harus siap mental, kuatkan mental ketika teman-teman akan galbay. Ingat, ketika kalian berhadapan dengan DC di salah satu pinjol legal ini, jangan sampai sekali-sekali kalian berpikiran untuk gali lubang tutup lubang agar kalian bisa terbebas dari DC-nya. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang adalah awal mula kehancuran seseorang, awal mula orang terjerat di berbagai macam pinjol dengan hutang puluhan juta. Ya, kalau kalian utangnya cuma 1 juta di aku-laku, ya udah stop. Kalau nggak ada duit nggak usah dibayar. Nanti mentok-mentok utang kalian paling jadi 2 juta lebih sedikit ya. Daripada kalian utang aku-laku, tagihan pertama kalian nggak ada uang, kalian pinjam di Kredivo. Habis itu kalian pinjam di pinjol yang lain, utangnya kalian akan semakin menumpuk dari berbagai macam platform. Yang datang menagih kalian nggak cuma di satu platform aja, tapi banyak aplikasi datang sekaligus, kan itu sangat-sangat merepotkan. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.